Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya membuat video tentang seorang wanita yang merupakan sosok dokter pertama yang ada di Indonesia. Beliau mempunyai kisah hidup yang penuh dengan cobaan dan masalah. Bahkan, dia mau bersekolah di tempat sekolah kedokteran yang tidak menerima mahasiswa perempuan, tetapi berkat perjuangannya, sehingga dia dapat bersekolah di sekolah kedokteran Hindia Belanda. Untuk lebih lengkapnya saksikan video sampai selesai. Support channel saya agar semakin berkembang ke depannya. Like, komen, subscribe. Dokter wanita pertama yang dimiliki Indonesia. Marie Thomas, tanggal 17 Februari tahun 1896 sampai 10 Oktober tahun 1966, adalah seorang wanita Indonesia pertama yang menjadi dokter. Dia lulus dari sekolah pendidikan dokter Hindia Belanda, Stovia, atau sekolah Tot Opleiding van Indische Artsen, pada tahun 1922. Dia kemudian menjadi spesialis bidang obstetri dan ginekologi. Beliau adalah dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang ini. Beliau juga mendirikan sebuah sekolah kebidanan di Bukit Tinggi. Maria Thomas lahir pada tanggal 17 Februari tahun 1896 di Likupang, yang terletak di wilayah Minahasa Utara, di Sulawesi Utara. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya memiliki karir di militer, sehingga keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Marie untuk mendapat pengalaman sekolah di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Pada mulanya, Stovia tidak menerima wanita sebagai mahasiswa, tetapi kebijakan tersebut berubah sebagian besar karena usaha Aletta Jacob, dokter wanita pertama di Belanda. Ketika Jacob mengunjungi Hindia Belanda pada tahun 1911, dia mendesak masalah ini kepada Gubernur Jenderal A.W.F. Edinburgh. Setelah itu, kemudian wanita diizinkan untuk mendaftar ke Stovia. Terdapat suatu kendala, yaitu mereka tidak bisa dipekerjakan oleh layanan kesehatan sipil Burgerlijk Geneeskundige Dienst, dan karenanya mereka harus membayar studi mereka sendiri di Stovia. Untuk mengatasi masalah ini, saudara perempuan Aletta, yaitu Charlotte Jacob, wanita pertama yang memperoleh gelar dalam bidang farmakologi Belanda, membantu mendirikan yayasan untuk mengumpulkan dana untuk siswa perempuan yang belajar di Stovia. Yayasan ini didirikan pada tanggal 1 September tahun 1912 dengan bantuan Marie van Zegelen dan Elisabeth van Deventer. Yayasan yang mereka bentuk bernama Perkumpulan untuk membentuk dana studi untuk pendidikan dokter Hindia Wanita Sofia, atau Vereniging tot Vorming van en Studiefonds voor Opleiding van Vrouwelijk Inlandse Artsen. Marie mulai belajar di Stovia pada bulan September tahun 1912, dan dia didukung oleh Yayasan Sofia pada saat pendaftarannya.
Maria adalah satu-satunya siswa perempuan di antara 200 siswa di antara laki-laki. Hanya 2 tahun kemudian, barulah sekolahnya menerima siswa perempuan kedua yang bernama Anawaru, yang juga berasal dari daerah Minahasa. Mary Thomas menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922, dan ia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia. Dia kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijk Ziekeninrichting (CBZ), sekarang Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Dan kemudian dia bekerja di Medan, Manado, dan kembali ke Batavia, bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Dia adalah salah satu dokter pertama di Indonesia yang memakai alat pengaturan kelahiran dan intrauterine device pada tanggal 16 Maret tahun 1929. Mary menikah dengan Muhammad Yusuf, seorang dokter asal Solo yang juga sama-sama kuliah di Stovia. Mereka kemudian pindah ke Padang di Sumatera Barat. Di Padang, Mary mengambil jabatan di Layanan Kesehatan Masyarakat (DVG) atau Dienst der Volksgezondheid. Mereka kembali ke Batavia setelah beberapa tahun di Padang. Di Batavia, Mary terlibat dengan Partai Persatuan Minahasa yang di dalamnya Sam Ratulangi juga menjadi anggota. Kemudian, Mary dan suaminya kembali ke Sumatera Barat. Kali ini menetap di Fort de Kock, sekarang Bukit Tinggi. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan kedua di Indonesia. Biodata singkat Mary, lahir tanggal 17 Februari tahun 1896. Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Hindia Belanda, pada masa itu. Meninggal atau tutup usia 10 Oktober 1966. Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Alma mater, Stovia. Pekerjaan, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Dikenal atas dokter wanita pertama di Indonesia. Suami, Muhammad Yusuf. Terima kasih telah menyaksikan videonya sampai selesai. Itulah tadi sedikit pengetahuan sejarah dokter wanita pertama di Indonesia. Untuk teman-teman yang mau request sejarah-sejarah lainnya, silahkan tinggalkan requestnya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video-video sejarah selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.